Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dan mari sebelumnya kita mohon berkat dan bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di tengah sukacita kami karena berkesempatan untuk berkumpul dan beribadah bersama dengan keluarga kami, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami, kekurangan kami. Karena itu kami memohon berkat-Mu ya Allah, kiranya Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, supaya di dalam membaca dan mendengar firman-Mu kami boleh mengerti. Dan setelah kami mengerti, kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami memohon. Amin. Pembacaan firman dalam ibadah hari ini dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 yang demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang bukan hanya membaca atau mendengar, tetapi merenungkan, memahami, dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, khotbah hari ini judulnya Iman itu bersaksi dan berkarya dalam nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti sudah sering membahas apa itu definisi dari iman, atau apa itu maksud dari iman. Kita semua tahu bahwa yang namanya beriman tentu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu pemahaman kita secara umum. Iman kita adalah percaya kepada Yesus Kristus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa kita. Lalu bagaimana perwujudan iman itu? Biasanya orang menjawab, ya kalau orang beriman pasti rajin beribadah ke gereja,
kemudian rajin baca kitab suci, rajin berdoa, rajin persekutuan. Pemahaman seperti ini tidak salah. Beriman atau percaya kepada Yesus berarti mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan lalu mewujudkannya dalam bentuk ritual ibadah, minggu, dan juga ibadah-ibadah yang lain, serta ketekunan dalam membaca merenungkan sabda Tuhan. Itu tepat, itu tidak salah. Tetapi Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua mengerti dan memahami bahwa pemahaman seperti itu baru sebagian dari aspek dan wujud iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu tidak salah, tetapi itu baru sebagian. Karena itu hanya atau baru menyasar pada aspek pribadi, personal kita, kesalehan pribadi yang diwujudkan dalam bentuk ritual ibadah, baik ibadah pribadi maupun ibadah bersama di dalam keluarga dan ibadah bersama dengan jemaat yang lain. Itu baik dan memang perlu dilakukan, tetapi baru dalam aspek personal atau pribadi. Nah, sisi yang lain atau aspek yang lain untuk bisa melengkapi pemahaman dan wujud iman kita kepada Tuhan itu bagaimana? Saya mengajak Ibu, Bapak, dan Saudara semua memperhatikan bacaan firman tadi, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, khususnya ayat 12. Saya bacakan sekali lagi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan. Supaya pemahaman iman kita dan wujud iman kita itu lebih lengkap, maka aspek ini yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai para pengikut Kristus. Di satu sisi kita meyakini, kita sudah percaya penuh bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita, penolong kita, penebus kita. Dia adalah Tuhan yang kuasanya melebihi kuasa kematian. Ya, betul. Tetapi tidak boleh berhenti hanya di situ. Karena Yesus sendiri mengingatkan dan mengatakan melalui firman tadi, siapa percaya kepadaku, beriman kepadaku, mestinya dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan sama seperti yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dari sabda ini kita diingatkan bahwa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dan tidak boleh berhenti hanya dalam aspek pribadi, aspek personal, atau hanya berhenti dalam ritual ibadah. Harus dilengkapi dengan tindakan nyata sebagaimana yang Tuhan katakan tadi. Melakukan pekerjaan-pekerjaan sama seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Apa itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita bisa membaca, melacak, merunutnya dari kesaksian Injil, kesaksian para rasul juga. Bagaimana Tuhan Yesus selama karya pelayanannya di dunia ini melakukan banyak hal. Tetapi dari banyak hal ini kita bisa melihat semuanya adalah wujud dari kasih-Nya yang nyata. Wujud dari kepeduliannya yang sungguh-sungguh besar kepada umat manusia. Bagaimana Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan, mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang terlantar, mereka-mereka yang miskin, mereka yang tidak dianggap. Bahkan demi cinta kasih-Nya, Dia rela mendobrak batas-batas sosial yang saat itu ada dan selalu dilakukan oleh orang Yahudi. Dekat dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa, perempuan-perempuan yang dianggap perempuan berdosa, orang yang sakit kusta, yang dianggap najis. Tuhan Yesus bahkan rela, berani melewati batas-batas seperti ini demi cinta kasih-Nya, kepeduliannya kepada manusia. Inilah panggilan kita. Bagaimana kita mewujudkan iman secara lebih lengkap, lebih sempurna di hadapan Tuhan. Apakah dengan demikian lalu kegiatan yang selama ini kita kerjakan, ibadah, persekutuan doa,
pembacaan kitab suci, doa pagi dan sebagainya tidak berguna, itu semua tetap berguna, itu semua tetap penting. Sebab melalui tahapan itu kita mengerti, kita bisa tahu tentang kiprah dan karya pelayanan Tuhan Yesus. Dari proses itu juga kita memiliki keyakinan yang semakin kuat akan panggilan sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dari situ kita juga boleh belajar dari teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui pembacaan kitab suci, pembacaan Injil, merenungkan bersama, memahami bersama. Itu penting, tetapi tidak berhenti hanya di situ saja. Beriman itu berarti harus berkarya dalam nama Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan karya itu sudah ada di depan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita dipanggil untuk terus menyatakan kasih, kepedulian kita, pengorbanan kita bagi sesama sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tidak henti-hentinya saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua, Jemaat GKJ Sabdo Sumunar, mari kita bersama-sama di tengah pergumulan saat ini, kita mengekspresikan dan mewujudkan iman kita secara nyata. Tuhan telah memilih kita di dalam kasih-Nya. Tuhan telah merawat menjaga kita di dalam kasih-Nya. Dan Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah-buah kasih. Dan inilah panggilan nyata bagi kita untuk mewujudkan iman sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mewujudkan kasih dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagaimana Tuhan Yesus yang mewujudkan kasih-Nya secara nyata. Kita bersama masih terus dipanggil untuk mewujudkan kepedulian kita bagi sesama yang membutuhkan. Pergumulan kita terkait dengan virus corona belum akan berakhir dalam waktu dekat. Ini artinya kita semua masih terus dipanggil untuk berkarya nyata, mewujudkan iman yang nyata dalam kehidupan kita. Di sekitar kita ada mereka, saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian kita. Dan mari gereja kita bersama telah memulai kegiatan aksi sosial peduli kasih, dan ini terus membutuhkan dukungan kita secara nyata untuk kita bisa berbagi kepada sesama. Bukan hanya kepada warga gereja, tetapi kita akan berusaha melebarkan, memperluas karya pelayanan kita bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seberapapun yang kita mampu dan mau lakukan, seberapapun yang bisa kita bagikan, kita kumpulkan bersama untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus mengingatkan dalam firman tadi, siapapun yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itu artinya kita harus siap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Inilah panggilan kita. Mari kita sambut, mari kita wujudkan dalam karya nyata bersama sebagai gereja, sebagai jemaat milik Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selamat melayani, selamat mewujudkan iman secara nyata dalam kehidupan hari lepas hari. Dan semua kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.